Shalom, Horasma Dihita Salihutna, secara khusus kepada semua kaum perempuan HKBP Cirebon. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah virtual, di dalam ibadah pertanggangan seksi perempuan. Karena itu kita akan masuk ke dalam ibadah ini. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk bersaat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sangat di Jehovah masuk kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah seksi perempuan, secara khusus bagi seksi perempuan yang masih berada di rumah. Firman Tuhan yang menjadi diskusi kita, renungan kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Evangelium pasal 20, dimulai dari ayat 20 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri.
Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu baik, benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kaum perempuan, menurut ilmu perilaku dan proses mental atau disebut dengan secara psikologi, amarah adalah bagian dari emosi manusia. Amarah dapat berguna bagi manusia, tetapi juga dapat menyakiti dirinya sendiri dan juga orang yang di sekitarnya. Amarah yang tidak terkendali dapat menggiring kita pada tindakan kekerasan dan pribadi yang menjadi kejam. Ada satu contoh yang boleh kita membaca di dalam Alkitab, yaitu peristiwa Kain yang tega membunuh adiknya sendiri, Habil. Di mana Tuhan sudah menegur Kain agar tidak panas hati. Tetapi Kain tak mampu mengendalikan dirinya sehingga terjadilah tindak kejahatan pembunuhan pertama di dunia. Dan di mana juga dalam surat Efesus, Paulus menasihati jemaatnya agar waspada terhadap yang dikatakan dengan amarah. Di mana amarah yang tidak terkendali dapat menjadi pintu masuk yang efektif bagi iblis untuk merusak tatanan kehidupan manusia. Dan inilah yang bisa kita lihat dalam nats ini, di mana amarah membuat para ahli Taurat dan imam kepala yang pro kepada Herodes berniat membunuh Yesus. Amarah sudah menutupi akal sehat dan hati nurani mereka untuk melihat kebenaran Allah sendiri. Hal ini terlihat ketika mereka gagal menjebak Yesus dalam debat soal kuasa. Kali ini mereka menarik Yesus masuk ke dalam konflik politik soal pembayaran pajak. Di mana pada waktu itu di bawah jajahan Romawi, masyarakat Yahudi dikenakan pajak ganda, yaitu pajak penduduk kepada pemerintah Romawi dan pajak pendapatan untuk biaya perawatan bayi suci, itu yang disebut dengan persepuluhan. Sedangkan masyarakat Romawi dikenakan pajak pendapatan saja. Yesus dalam hal ini diperhadapkan pada pilihan Allah atau kaisar. Saudara-saudara, jebakan yang dipasang ahli Taurat dan imam kepala sangat begitu licik dan kecil. Jika Yesus menjawab membayar pajak kepada kaisar, berarti Yesus mengakui kekuasaan Romawi atas bangsa Israel. Yesus bisa dicap sebagai pengkhianat bangsa. Jika Yesus menjawab membayar kepada Allah, berarti Yesus menentang pemerintahan Romawi. Saudara-saudara, Yesus bisa dicap sebagai kriminal. Dan menanggapi hal itu, Yesus dengan tenang menjawab bahwa keduanya itu tidak bertentangan. Alasannya adalah orang Yahudi memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara dunia dan warga negara surgawi.
Tentu dengan demikian jawaban Yesus itu membuat para ahli Taurat dan imam kepala tercengang dengan jawaban Yesus yang apa adanya. Saudara-saudara, jika kita diperhadapkan dan jika kita perhatikan yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketidakmampuan orang untuk mengendalikan diri. Karena tidak bisa mengendalikan diri, maka disitulah meledaknya amarah. Akhirnya ketika meledaknya amarah, akhirnya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindak kejahatan. Saudara-saudara, amarah seringkali membuat pikiran dan hati menjadi gelap. Ketika pikiran dan hati menjadi gelap, ini berujung atau menyulitkan kita untuk melihat kebenaran Allah dengan jelas. Karena itu kita harus mewaspadai emosi negatif yang muncul dari dalam diri kita. Caranya bagaimana? Bisa kita melihat, bisa kita belajar apa yang dikatakan Alkitab dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 27. Dikatakan demikian, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Maksudnya apa? Nah, itu mau mengatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri itu digambarkan seperti kota yang sudah roboh temboknya. Pengendalian diri itu digambarkan sebuah kota yang sudah roboh temboknya. Kenapa? Karena zaman dahulu setiap negara atau kota pasti memiliki tembok luar yang kokoh. Tembok tersebut berfungsi sebagai pagar, dan bukan hanya pagar, tapi juga sebagai perlindungan bagi kota dan penduduknya supaya terluput dari serangan musuh. Dan itu sehingga dikendalikan semuanya dari dalam tembok. Pengendalian diri itu digambarkan seperti tembok perlindungan. Saudara-saudara, di situasi aman, di situasi nyaman, mungkin orang dapat mengendalikan diri dengan baik. Tetapi ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan, ya, orang-orang yang awalnya kita kenal begitu sabar, begitu kalem, begitu lemah lembut, secara drastis bisa berubah menjadi orang yang sangat emosional, amarahnya meledak-ledak. Seringkali kita menjadi begitu emosional, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi sebenarnya terlalu besar, bukan. Namun karena kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri, tidak mampu memanage, mengelola diri kita sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri, saudara-saudaraku, adalah melalui firman ini kita bisa belajar cara yang paling ampuh untuk bisa mengendalikan diri, yaitu menyediakan waktu lebih untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena dengan berdoa kita akan menjadi tenang. Batin kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Roh Tuhan. Sehingga perkataan, tindakan, perbuatan kita bisa terkontrol. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan murid-muridnya saat berdoa di Taman Getsemani. Dan bukan hanya murid-muridnya pada zaman dulu, tetapi juga kita diingatkan hingga pada saat ini sebagai umatnya, terlebih kaum perempuan yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Akhirnya saudara-saudaraku, kita buat suatu kesimpulan bahwa orang yang hidup dalam pimpinan roh pasti punya pengendalian diri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh dan tetap selalu dekat denganmu, supaya kehidupan kami ke depan, kami boleh selalu menikmati kerajaan surgawi. Bapa di dalam surga, ampunkan kami akan kesalahan kami jika kami tidak dapat mengendalikan diri dan menjadi orang yang tidak rendah hati. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang juga mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap menjadi bahagian daripada sesuatu yang amat berharga dalam kehidupan ini. Supaya kami tetap menyerahkan hidup kami dalam kuasa, dalam rancangan-Mu, dalam segala penata kehidupan kami. Bapa di dalam surga, beri kami roh pengendalian diri, roh rendah hati, roh kasih dan roh kesetiaan dalam diri kami, Bapa. Ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bahkan mempunyai roh pengendalian diri itu, sehingga kehidupan kami ke depan menjadi amat sungguh berharga di mata Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja-Mu, sehingga semua kami menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri kami hanya dalam tangan pengasihan melalui kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya firman ini termeteraikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita angkat pujian melalui buku ND nomor 401 ayat 404 ayat 1. Mari kita sempurnakan ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus adalah menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Horas Marihita Salihutna, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.